Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat kembali menyapa bagi Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah MTA TV di hari ini. Dan tentu hari ini kita akan kembali menguatkan spirit keimanan kita dengan ayat-ayat Allah yang nanti insya Allah di pagi hari ini kita akan disampaikan oleh narasumber guru kita Ustadz Dr. Sri Mulyana MKom yang sudah hadir melalui aplikasi virtual dari Yogyakarta. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jogja kabar baik dan sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Lukman. Ini tidak hujan, cuaca bagus dan diberi sehat semuanya, juga para pemirsa MTA TV dimanapun berada. Selalu baik, tentu kita harapkan menjadi spirit baru, apalagi di momentum hari ini saat ya, hari ketiga ya tahun 2026, tentu senantiasa menjadi pengingat kita agar usia semakin bertambah, umur semakin bertambah, tentu ada banyak yang perlu diperbaiki, dievaluasi, dan sesuai Ustadz ya di tema kita di pagi hari ini yaitu mensyukuri nikmat usia. Untuk Anda, saudaraku, pemirsa dan juga pendengar, kami undang Anda nanti di segmen kedua untuk bergabung berinteraksi bersama kami, bertanya dengan Ustadz Sri Mulyana melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000 seperti yang ada pada layar kaca Anda. Baik Ustadz, tema kita adalah mensyukuri nikmat usia. Tentu sekali lagi tadi tahun bertambah, usia bertambah, nikmat juga ini yang perlu kemudian dievaluasi. Sebagai pembuka kami persilakan Ustadz, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, dimanapun berada. Tak lupa dan tak henti, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa menghirup udara segar pagi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada aktivitas terbaik untuk kenikmatan yang Allah curahkan, kecuali kita mensyukuri atas nikmat Allah yang sudah berlimpah kepada kita bersama. Terlebih, sudah 1 tahun lagi kita bertambah usia kita. Tahun 2025 sudah kita tinggalkan dan kita memasuki tahun baru 2026. Pertambahan usia maknanya sebetulnya adalah pengurangan masa hidup kita. Artinya apa? Kita semakin dekat terhadap ajal, terhadap batas akhir yang Allah berikan kepada kita bersama. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini mari kita mensyukuri dan mengisi waktu-waktu yang tersisa pada hidup kita ini untuk kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang memberi kemanfaatan bagi hidup kita, sehingga kita dapat dikategorikan sebagai insan-insan yang sukses menjalani kehidupan di dunia. Sehingga ketika orang mengalami kesukses kehidupan dunia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ya, doa ini mestinya diikuti dengan suatu langkah tindakan yang realistis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami ini kebaikan untuk hidup di dunia ini dan kebaikan untuk kehidupan akhirat, dan jauhkanlah dari azab api neraka. Ya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat sejenak ya, ini sedikit ilustrasi bagaimana gambaran perjalanan hidup manusia ya. Di tayangan mudah-mudahan sudah tampil gitu ya. Di sini digambarkan area kehidupan dunia ini ya.
perjalanan hidup manusia. Oke. Jadi ini gambaran perjalanan hidup manusia itu laksana suatu garis lurus yang panjang di tengah-tengah itu. Ya, waktunya tak terhingga panjang sekali. Sejak penciptaan pertama langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti datangnya hari kiamat itu waktunya sangat panjang sekali. Ya. Nah, kita berada di mana? Kita berada di satu titik di situ ya, titik. Ya. Lalu itu adalah awal kita dan kita akan berakhir di mana? Ya. Berakhir di titik berikutnya itu hanya jaraknya adalah sangat dekat sekali. Titik yang awal itu menggambarkan apa? Di situ saat kita lahir, saudara-saudaraku. Ya. Lalu titik yang kedua itu adalah nanti batas akhir, batas ajal dari setiap manusia. Dan seluruhnya setiap manusia itu memiliki ajal, memiliki batas akhir. Dan kematian yang manusia itu pasti akan datang. Ya. Itu menjadi keyakinan kita bersama. Sedangkan waktu, ya, garis waktu sebelum manusia ada itu panjangnya tak hingga panjang sekali. Ya, bagaimana sejak diciptakan Nabi Adam sudah berapa ribu tahun, ya, puluh ribu bahkan mungkin sampai jutaan tahun. Wallahu a'lam shawab, ya. Sampai nanti setelah mati pun masih kita menunggu waktu yang sangat panjang sekali. Ya. Nah, sedang hidup kita itu cuma ada di antara dua titik yang pendek sekali. Namun apa, saudaraku? Kehidupan yang pendek ini sangat menentukan sekali nanti keselamatan hidup selanjutnya di hari mulai dari kubur, mahsyar sampai di akhirat. Ya, sebuah orang ulama mengatakan bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini nanti adalah tempat menanam, dan tanaman yang kita tanam di dunia nanti akan dipetik, akan dipanen, akan diambil hasilnya di akhirat. Ya. Setelah manusia itu nanti mati, itu ada dua kondisi. Ya. Jadi gambarannya, mari kita perhatikan betapa pendeknya waktu hidup kita dibanding dengan penciptaan jagat raya ini. Namun, sekali lagi, ini yang menjadi fokus kita. Waktu yang pendek, ya, yang katakanlah kalau rata-rata usia di bangsa Indonesia ini sekitar 60-70 tahun. Itu pun tidak semuanya bisa kita gunakan untuk misi utama penciptaan kita. Karena kita diciptakan oleh Allah itu dalam surat Az-Zariyat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku, pada Allah. Apa kita seluruh hidup kita itu bisa kita gunakan untuk beribadah, ya? Bahkan porsi paling banyak dalam hidup kita itu adalah untuk tidur, gitu ya. Hampir 8 jam per hari, ya. Itu berarti sepertiga waktu hidup kita adalah tidur, ya. Dan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi aktivitas khusus untuk ibadah ini mari kita introspeksi, kita lihat sendiri, ya. Dan aku sedang setelah manusia mati nanti, ya, jika dia gagal dalam kehidupan di dunia, gagal di sini maknanya adalah gagal, ya, tidak bisa memenuhi misi utama, kewajiban utama bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah. Tadi disampaikan dalam surat Az-Zariyat tadi adalah hanya untuk beribadah, gagal sebagai hamba yang bisa beribadah, mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah. Maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya, dan itu adalah untuk selama-lamanya. Namun demikian, apabila dia sukses, ya, sukses di sini dalam arti sukses menjadi hamba Allah yang betul-betul berbakti, taat, melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan, kekhuduan, dan hanya mengharap ridha Allah di dunia ini, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari betul-betul kita berusaha untuk menjadi insan-insan yang sukses. Ya, sekali lagi sukses ini, ya, menurut pandangan Allah bukan diukur dari kesuksesan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, kedudukan pangkat setinggi-tingginya. Namun tidak. Kesuksesan adalah terletak pada
keberhasilan seseorang untuk betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul taat beribadah pada Allah, sukses dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, jadi itu sekilas gambaran dari apa yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada saat selanjutnya, ya, kita diingatkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak mengisi waktu demi waktunya dengan kebaikan, tidak mengisi waktu demi waktu kehidupannya itu dengan amal soleh, maka ketika kedatangan ajal akan terjadi penyesalan-penyesalan yang sangat mendalam. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan pada kita. Ayat-ayat ini yang semacam ini penting sekali menjadi perhatian kita tatkala kita masih punya kesempatan hidup, kesempatan untuk memperbaiki, namun kita sudah diingatkan oleh Allah. Salah satunya, saudaraku, mari kita bisa simak di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 99 sampai ayat yang ke-100, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malun shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warahim barzakhun ila yaumin yub'atsun, gitu ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, maka tatkala seseorang yang tidak mempersiapkan hidup dengan baik, tidak memiliki amal soleh yang cukup, kedatangan mati, ya, maka dia meminta kepada Allah, ya, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa kira-kira? Apakah kembali ke dunia masih untuk menyelesaikan urusan dunianya? Barangkali bagi yang sekolah menunggu nanti biar dapat wisuda dalam ijazah dulu. Bagi yang sedang membangun rumah biar bisa menempati rumahnya dulu. Bagi bisnismen untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ternyata tidak ada satupun urusannya dengan urusan keduniaan lagi, saudaraku. Ya, wala rabbirji'un la'alli a'malun sholihan fima taraktu. Ya. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melaksanakan, menjalankan amal soleh yang dulunya aku tinggalkan, aku abaikan, tidak aku pedulikan. Ya, ini penyesalannya. Ya, maka kata Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang diucapkan saja. Karena apa? Berbagai forum diingatkan, telinga manusia mendengar banyak nasihat-nasihat untuk selalu menambah kebaikan. Melalui MTFM yang kita cinta ini, bangun pagi sudah diingatkan melalui Fajar Hidayah. Nanti sudah disambung lagi dengan, ya, tausiah dari Al-Ustadz, ya. Dan juga media-media yang lain sangat banyak sekali memberikan peringatan-peringatan kepada seluruh manusia agar hidupnya tertata, hidupnya selalu memenuhi kewajibannya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan namu saja. Maka wa mi warraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzah, ada pembatas sampai nanti ketemu Allah. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, penyesalan-penyesalan bagi orang yang tidak mempersiapkan diri dengan amal yang soleh, ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Mari, setiap amal yang datang kepada kita, setiap waktu yang datang kepada kita, hendaklah bisa membuahkan amal soleh. Rasulullah sendiri juga mengingatkan pada kita bahwa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bahwa sebaik-baik kamu itu adalah orang yang diberi waktu umur yang panjang, maka semakin bertambah kebaikannya dari waktu yang diberikan itu.
Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya. Kita juga perlu ingatkan kembali betapa umur ini menjadi salah satu bagian yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, dinyatakan, ya, saya bacakan di sini, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, ya, rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi, ya, bahwa nanti kedua kaki anak Adam, hamba Allah, tidak akan beranjak, ya, dari tempatnya di mahsyar, di yaumul hisab, sebelum, ya, pada hari kiamat nanti, sebelum ditanya akan 4 hal. Ya. Yang pertama mengenai inilah umurnya, untuk apakah dihabiskan. Ya. Jadi anugerah umur ini diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Karena manusia pasti diberikan umur, diberikan waktu, ditambah kesempatannya untuk selalu berusaha. Maka untuk apa dihabiskan? Apakah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Anil laghwi, ya. Ini, ya, mestinya mu'ridun, hal-hal yang tidak bermanfaat itu menghindarkan diri. Tapi apakah memilih hal-hal yang justru tidak memberikan manfaat dalam kehidupan ini, atau justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Ini suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, yang pertama tadi adalah umurnya, untuk apa ia habiskan. Kemudian jasadnya, ya, jasadnya, badannya, itu untuk apa kita gunakan? Apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, tentang hal ilmunya, apakah, ya, yang telah dia perbuat dari ilmu yang dimiliki, apa ilmunya sekedar pengetahuan, apa ilmunya betul-betul membuahkan hasil menjadi amal soleh. Ini juga akan mendapat pertanyaan, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan yang keempat adalah hartanya. Ada 2 hal tentang harta ini, ya, dari mana dia peroleh dan untuk apa diinfakkan, dinafkahkan, dibelanjakan, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari betul-betul bertambahnya usia mestinya adalah bertambah kebaikan. Potensi kita untuk mendapatkan kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan, semuanya sudah diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Dalam surat Al-Insan ayat 3, ya, di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuran. Ya, dinyatakan oleh sesungguhnya aku, Allah, telah memberikan jalan hidayah itu kepada siapa saja, seluruh manusia ini. Hanya manusia itu mempunyai 2 sikap, imma syakiran, ada yang mensyukuri jalan hidayah itu sehingga betul-betul memilih jalan kebaikan. Wa imma kafuran, dan ada yang mengkufuri jalan hidayah itu sehingga tidak membuahkan kebaikan, bahkan yang keluar dari umurnya, waktu-waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak baik, ya, nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku, setiap waktu ini adalah hendaklah menjadi kebaikan. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang hari kemarin itu lebih buruk dari hari ini, ya, lebih buruk dari hari kemarin, ini yang kita sebut sebagai orang-orang yang terlaknat. Kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu adalah orang-orang yang merugi. Sedangkan orang-orang yang beruntung adalah kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka dalam hal ini bisa kita ambil pelajaran, hari itu mewakili banyak ukuran waktu, ya. Ada mungkin tahun ini, ya, harus lebih baik dari tahun kemarin. Bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin. Minggu ini harus lebih baik dari minggu kemarin. Maka sahabat Salman Al-Farisi memberikan arahan, kalau kita bicara tahun, bulan, minggu, hari itu masih terlalu panjang. Karena kita belum tentu memiliki hari-hari selanjutnya.
Ya, maka beliau mengecilkan ukuran itu, ya, bisa jam, bisa waktu, sampai mungkin ukuran waktu yang terkecil detik, orang mengatakan detik ini harus lebih baik dari detik tadi. Itu semangatnya. Nah, ada ukuran yang lebih kecil lagi. Setiap tarikan nafas kita saat ini harus lebih baik dari tarikan nafas sebelumnya. Jadi kita mengisi waktu-waktu itu betul-betul, mari kita manfaatkan, ya, untuk kebaikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan mal'unun, yang dilaknati oleh Allah, ya. Manakala waktu-waktunya tidak terjadi semangat lebih baik, justru menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, aktivitas harian kita, mari kita betul-betul perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Sebagai kewajiban utama kita, ya, salah satu, ya, tugas utama yang membedakan Islam dan tidaknya seseorang itu adalah salat. Maka betul-betul mari kita memberikan perhatian yang serius terhadap sarana peribadatan kita kepada Allah dengan sholat kita, ya, dengan hal-hal kebaikan yang banyak diberikan oleh Allah, kesempatan kebaikan. Maka jangan sampai kita hilangkan, kita tinggalkan, kita lewat begitu saja tanpa makna setiap hidup kita itu, ya. Allah berikan kesempatan pada kita untuk belajar, mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah jalan yang akan menuntun kita menuju jalan kebenaran, jalan yang lurus menuju surganya Allah. Maka tidak cukup hanya menjadi pengertian tadi, maka tadi dimintakan pertanggungjawaban juga ilmunya. Apa yang sudah kita peroleh dari kita belajar ini tentunya menjadi amal soleh apa. Maka satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam rangka mensyukuri nikmat usia itu adalah tentunya adalah mensyukuri karena Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menambah kebaikan, menambah amal soleh, menambah hal-hal yang memberi kemanfaatan bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Karena apa, saudaraku? Hakikatnya hidup ini bukan hanya kehidupan di dunia ini. Ya, jadi sampaikan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya tempat menanam, tempat berinvestasi, ya, investasi amal tentunya yang akan dipetik, akan diraih, akan dipanen nanti di akhirat. Maka Allah juga ingatkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya hari ini untuk kepentingan hari esok, hari akhirat kita. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan waktu oleh Allah tambahan kesempatan hidup ini, ya, cara pandangnya bukan kehidupan adalah untuk dinikmati, dihabiskan, bersenang-senang di dunia ini. Karena apa? Kesenangan di dunia itu kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang sebenarnya. Kesenangan yang berbatas, bukan kesenangan yang tanpa batas. Kesenangan yang selalu diapit oleh dua kesusahan yang lain. Setiap senang ada susah. Itu kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Sedangkan cara pandang orang-orang yang beriman adalah tembus sampai akhirat. Apapun yang dikerjakan di dunia itu hendaklah memberi manfaat, memberikan kebaikan untuk kehidupan akhirat kita. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang benar. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan sangat teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah juga firmankan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah sebetulnya kebahagiaan hidup itu adalah untuk kebahagiaan di hari akhir. Di dunia ini dinyatakan oleh Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Ya, jangan lupa saja untuk kehidupan dunia ini. Ya, wa asin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian, pada kita bersama. Ya, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yufsidul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka perbuatan yang menebar kebaikan ini hendaklah menjadi semangat bagi kita bersama di setiap waktu, setiap kesempatan, setiap detik, setiap tarikan nafas kita dalam kehidupan dunia ini. Maka hendaklah menjadi penyebab, menjadi benih untuk menanam kebaikan, yang kebaikan itu betul-betul nanti bisa kita rasakan hasilnya di hari akhir. Mudah-mudahan saudaraku, bertambahnya waktu, bertambahnya usia, bertambahnya kesempatan Allah berikan pada kita
betul-betul kita menjadikan kesempatan untuk kita bersama menambah kebaikan, menambah amal yang soleh, menambah hal-hal yang betul-betul meraih ya keridhaan Allah, sehingga janji Allah pada orang yang beriman nanti akan dijanjikan tempat yang mulia, surganya Allah. Ini kesempatan kita hanya saat ini. Karena dalam pepatah juga dikatakan masa lalu itu tinggal kenangan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Masa yang akan datang itu adalah harapan. Kita juga tidak ada jaminan untuk bisa mendapatkan waktu-waktu yang akan datang. Dan masa yang sebenarnya menjadi milik kita adalah hari ini, saat ini, waktu ini, detik ini, tarikan nafas sekarang ini. Maka mari betul-betul yang kita sudah pegang saat ini betul-betul menjadikan sebab untuk kita bertambah amal kebaikan kita. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama, dan mari kita song-song tahun 2026 untuk lebih baik, meningkat kebaikan kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih giat lagi dalam mengkaji Al-Quran, lebih giat lagi dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mengatakan Mas Lukman ya, sebagai mukadimah pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman untuk saya dan kita bersama. Betul Mas Lukman. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Sri Mulyana. Jadi bagaimana kemudian memanfaatkan waktu seiring bertambahnya usia, juga bertambah ketakwaannya begitu ya. Jadi kemudian mengisi setiap waktunya dengan hal yang bermanfaat untuk menjauhkan diri dari larangan Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti Ustaz. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan mendengar dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini, dan kami undang Anda nanti untuk bisa bergabung via telepon ataupun SMS dan juga WhatsApp. Tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini, dan tema kita adalah mensyukuri nikmat usia dengan narasumber kita Ustadz Dr. Sri Mulyana MKom. Baik Ustadz, kita lanjutkan Ustadz ya untuk di segmen kedua ini. Untuk Anda saudaraku pemirsa yang ingin bergabung, kami persilakan untuk di line telepon 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung via telepon, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Ibu Mudrikah, Bengkulu Utara. Ibu Mudrikah dari Bengkulu Utara, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu. Ini setelah saya semak kajian kilas dari Bapak tadi, kesimpulannya dari Ustaz itu, bagi orang yang beriman, cara pandang kita hidup di dunia ini berbuat kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Bukan untuk hidup berpoya-poya yang dapat melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan, apakah hal ini ada hubungannya dengan Quran surat Al-Hadid ayat 20 itu, Pak? Tolong pencerahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, coba kita simak ya surat Al-Hadid. Jadi di ayat 20, coba kita cari sebentar dulu Al-Hadid. Surat ke-57 ya. Ayat 20. Coba kita simak bersama-sama ya Bu ya. Oke. Jadi di sini dinyatakan, ketahuilah sesungguhnya hidup di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, ya. Ya, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang palsu. Ya, sangat dekat sekali Ibu ya hubungannya dengan tujuan hidup. Ini banyak ayat mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mataul qalil, mataul ghurur ya. Bukanlah kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang kecil, kesenangan yang menipu ya. Kenikmatan kesenangan dunia itu apa ya, berbangga-bangga tadi, banyaknya harta, banyaknya anak buah ya. Tapi semuanya yang dibanggakan itu akhirnya akan hancur ya, akan ditinggalkan.
Bahkan saat ini pun kita bisa melihat ayat Allah ya, ketika Allah sudah mendatangkan musibah itu yang seperti yang saudara kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah di Sumatera itu ya, di Aceh, Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu orang-orang yang kena musibah banjir itu sudah sekarang tidak ada orang-orang yang kaya lagi, hartanya habis semuanya. Itu baru kita lihat di hidupan dunia ini. Sedangkan harta yang memberikan manfaat itu adalah harta yang betul-betul dinafkahkan, diinfakkan di jalan Allah. Itu harta yang menjadi harta yang sesungguhnya gitu ya. Oleh karena itu ini juga menjadi pengingat kepada kita. Tadi di surah Al-Hasyr tadi juga ayat 18 tadi juga mengingatkan gitu, ada kita surat Qasas ya ayat 77 tadi juga mengingatkan pada kita, termasuk di Al-Hadid 20 ini juga mengingat kepada kita. Karena hakikat kehidupan manusia itu bukan tujuan hidupnya bukan di dunia. Ya. Karena dunia ini sekalian tempat sementara, tempat yang bolehlah manusia itu bisa mendapatkan keduniaan itu. Bahkan kita diingatkan oleh Allah terhadap orang-orang yang berharta banyak, bebas hidupnya tapi tidak mempunyai keimanan, kita tidak boleh terpana. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam." Janganlah kamu terperdaya, terkecoh oleh kebebasan orang-orang yang hidupnya tidak menggunakan agama, tidak menggunakan ketentuan-ketentuan Allah sehingga bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu adalah kata Allah mata'un qalil. Itu kehidupan kesenangan yang sementara. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Walaupun demikian memang dunia adalah bisa menjadi sarana untuk kita berbuat baik. Kita tidak berarti juga mengabaikan, tidak berusaha mendapatkan kehidupan dunia. Ya harus berusaha. Hanya saja dunia ketika datang kepada kita hanya kita pegang di tangan saja, jangan dimasukkan ke hati. Artinya ketika Allah membutuhkan, Allah memanggil untuk bisa mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan pada kita, maka kita menginfakkan. Dan menginfakkan ini adalah menjadi harta yang kita sesungguhnya gitu ya. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ibu, siapa yang mau hartanya sendiri atau harta warisan?" Para sahabat serentak tentunya, "Ya saya suka harta sendiri ya Rasulullah." Ketahuilah bahwa harta yang kamu simpan di lemari, di deposito, ya tinggalan pabrik, sawah dan sebagainya itu adalah harta warisan. Kalau kamu mati, nanti akan menjadi haknya ahli waris. Sedangkan hal yang menjadi harta kamu sendiri itu adalah harta yang betul-betul dikeluarkan, diinfakkan untuk fisabilillah, untuk kepentingan ya jihad fisabilillah. Dan itu misinya, ya misinya. Ya. Maka wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah itu adalah perintah oleh Allah untuk kita bersama untuk menggapai kebahagiaan itu adalah untuk hari akhir. Walaupun tata zahirnya dunia kita mungkin matematika manusia menghitung bahwa harta kita berkurang. Bagaimana tidak berkurang kalau kita bisa menyantuni, membantu saudara kita yang kena musibah, itu harta kita berkurang. Tapi hakikatnya di pandangan Allah itu tidak berkurang. Bahkan itu akan abadi dan akan diberikan nanti di akhirat dan akan dilipat gandakan. Ya, perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah itu adalah seperti orang menanam satu biji tumbuh menjadi 7 batang, setiap batang isi 100, itu gambaran Allah ya yang melipat gandakan apa-apa yang diinfakkan di jalan Allah. Oleh karena itu mari ya tata cara hitung kita betul-betul tadi di surat Al-Hasyr tadi betul sekali yang Ibu nyatakan, kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara. Ketika Allah hendak menghabiskan harta manusia di dunia ini mudah sekali, mudah sekali. Ya, dulu waktu tahun 2004 itu di Aceh juga kena tsunami. Itu habis harta yang milik harta banyak, habis semuanya, mudah bagi Allah. Ya, ini yang kena musibah banjir juga banyak sekali yang berharta, hartanya dihabiskan ya karena banjir. Ya, dan yang lain-lain. Oleh karena itu sekali lagi kita jangan bergantung kepada dunia, pada harta. Jadi karena harta yang datang kepada kita betul-betul bernilai untuk hari akhirnya, untuk kepentingan akhiratnya. Ya, itulah tata cara pandang bagi orang-orang yang beriman. Ya, menikmati bukan hanya kenikmatan hidup di dunia. Dunianya sementara. Ya. Ada sebuah hadis gambarannya begini Ibu ya. Ini penting karena terkait dengan materi kita. Allah itu membuat 100
ya 100% katakanlah kenikmatan kehidupan gitu ya. 100 bagian. Yang 1 bagian itu yang diberikan sejak awal penciptaan manusia sampai hari akhir nanti itu adalah 1 bagian. Dengan 1 bagian itu bisa dinikmati kehidupan dunia yang seperti sekarang ini hanya 1 bagian. Sedangkan yang 99 bagian masih ditunda, khusus disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya untuk di hari akhir. Nah, tentunya hal-hal semacam ini penyikapannya harus dengan sikap iman, takwa kepada Allah, yakin ya, yakin akan janji-janji Allah. Itulah sebetulnya yang bisa menyemangati kita bersama untuk selalu beramal saleh, ya, beribadah kepada Allah, karena harapannya adalah mendapatkan kebaikan yang sangat tinggi, sangat banyak nanti di sisi Allah ya. Itulah Ibu, betul sekali ya, bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, bahkan kesenangan yang sedikit ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita ya. Bukan berarti kita abe lalu tidak mementingkan dunia. Dunia perlu kita cari, tapi mari kita jadikan sarana untuk bisa lebih mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Betul. Baik, semoga bisa difahami Ibu Mutrikah dari Bengkulu Utara. Baik Ustadz, kita terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Pak Basuki di Kota Purbalingga. Jadi Pak Basuki di Purbalingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dijelaskan surat yang ke-8 ayat 11, di situ ada kata-kata air hujan bisa untuk menghilangkan gangguan setan dan menenangkan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Quran surat 8 ayat 11 Ustaz. Oke, coba kita baca surat ke-8 ayat yang 11 ini ya. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit padamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu ya, pendirianmu. Nah, ini konteksnya sebetulnya perlu kita lihat dari asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya tiap ayatnya. Jadi barangkali nanti bisa kita lihat asbabul nuzul ayat ini. Kalau sedikit yang kami pahami, ini keterkaitannya dengan ketika perang Khandaq atau apa gitu. Allah musuhnya tidak seimbang gitu ya. Maka Allah menolong dengan berbagai cara, termasuk menurunkan hujan yang sangat deras dan sebagainya. Nah, hujan itu adalah bisa menjadikan ketenangan untuk tentara-tentara Rasulullah, tapi menjadi azab bagi tentara-tentara musuh. Inilah cara Allah ketika hendak menangkan ya, hambanya yang berjalan di jalan Allah, menolong Rasulullah, menolong orang-orang yang dicintai oleh Allah gitu ya. Maka yakinlah setiap kesulitan itu ada Allah yang ada di yang selalu dekat dengan kita gitu ya. Manakala kita bisa mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan banyak pertolongan, penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi bersama ya. Ya memang hujan salah satu sisi bisa menjadi penenang, tapi sisi lain bisa menjadi azab untuk yang kepentingan yang lain gitu ya. Inilah cara Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Maka nanti insya Allah suatu saat bisa ditanyakan pada forum di tafsir gitu ya ayat ini, karena biasanya turunnya ayat itu berkait dengan suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu kondisi tertentu gitu ya. Oke. Jadi apakah ini air hujan secara keseluruhannya memberikan seperti itu? Ya wallahu a'lam bishawab. Itu bagaimana kita cara pandangnya gitu ya. Ya, yang jelas Allah itu selalu menghendaki hal yang baik untuk hambanya. Dan Allah selalu akan memberikan pertolongan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Air hujan pun bisa menjadikan sarana untuk menenangkan hati Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau, tapi menjadi azab, menjadi istilahnya tadi mengusir setan atau dari musuh-musuhnya gitu ya.
Inilah kekuasaan Allah. Allah itu zat yang menguasai segala sesuatunya, maka setiap apapun kesulitan yang dihadapi manusia, selama manusia itu yang mau mendekat memohon pertolongan pada Allah, Allah akan siapkan jalan keluar. Ya. Jadi katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Orang yang tawakalnya kepada Allah, maka Allah memberikan kecukupan bagi kehidupannya. Ya. Berdasarkan kaitan ayat ini, memang mari kita betul-betul menjadikan Allah adalah tempat bergantung kita, tempat memohon pertolongan, tempat untuk kita dihindarkan dari kesulitan. Ya. Karena Allah sendiri sudah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ya. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, jawablah bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabahi, mengabulkan doa bagi hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah. Maka satu hal yang perlu kita penuhi, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka dalam manusia semuanya ini juga memenuhi perintah-perintah Allah, memenuhi kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan terhadap Allah dan beriman kepada Allah agar mendapat kebaikan. Ya, ini ya, sekali lagi nanti kita coba belajar lagi ya tentang kaitannya ayat ini, ya. Kalau kita baca konteksnya tadi adalah memberikan ketenangan kepada Rasulullah dan tentaranya, ini adalah bentuk pertolongan Allah yang datang kepada hamba-hambanya yang betul-betul berjalan di atas petunjuk Allah. Wallahu a'lam bishawab, kata Pak Basuki. Baik, semoga bisa difahami ya Pak Basuki dari Purbalingga, dan mungkin detailnya bisa ditanyakan di Risalah Tafsir Ustaz ya, di Senin sore pukul 4 di MTA TV tentunya untuk lebih detailnya begitu. Baik Ustaz, sebagai penutup Ustaz, saya bacakan pertanyaan Ustaz ya terkait dengan umur ini dari Bu Hanifah di Karanganyar dan juga Bu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz, mohon izin bertanya, kalau orang merugi atau tidak beruntung karena hari ini tidak lebih baik dari kemarin, apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimanakah kehidupan orang yang seimbang antara dunia dan akhirat? Mungkin demikian Ustadz, singkat saja, silakan. Baik. Orang yang seimbang kehidupan dunia dan akhirat itu termasuk orang-orang yang perlu meningkatkan untuk kehidupan akhiratnya. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang saat ini. Ya gitu ya. Maka kalau dunianya maju, akhiratnya juga maju, alhamdulillah itu juga baik. Tapi ada satu titik yang kita harus lebih meningkatkan untuk kehidupan akhirat kita. Dunia yang maju tadi kita jadikan sarana untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih banyak lagi. Nah, tentang bagaimana kalau sekarang termasuk orang-orang yang merugi karena hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, ya. Kalau lebih buruk itu tidak merugi, maka dalam konteks tadi malah mal'unun, ya, terlaknat. Yang merugi itu kalau sama saja, tidak ada peningkatan, padahal Allah telah memberikan kesempatan tambahan waktu, ya, tambahan kesempatan kok tidak bertambah kebaikannya. Itulah yang dikatakan merugi. Caranya gimana untuk menghindari itu? Ya, jangan disia-siakan waktu yang datang kepada kita. Marilah setiap saat, setiap waktu yang datang kepada kita adalah berbuah kebaikan, amal soleh untuk kita bersama. Ya, maka mari betul-betul saling mengingatkan, saling menjaga di antara kita bersama. Karena hakikatnya kita itu memang memerlukan milieu, memerlukan lingkungan, ya, yang bisa mempengaruhi kita untuk selalu juga berbuat baik. Maka Allah ingatkan pada kita, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya, para pendengar Persada dan Permesa MTV. Allah ingatkan dalam surat Kahfi itu, ya. Allah firmankan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyya yuriduna wajhahu. Wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man afana qalbahu an dzikrina wa taba'a wa kana amruhu furuta, ya. Maka bersabarlah kamu, senanglah hatimu bergaul dengan orang-orang yang diharapkan hanya mencari ridhonya Allah. Senanglah, mari kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Wala ta'tu ainaka anhum, jangan mudah-mudah kita meninggalkan kebaikan mereka, ya, kebaikan bersama orang-orang yang mencari ridha Allah itu hanya turidu zinatal hayatid dunya, mengharap kehidupan dunia yang kecil tadi. Kemudian janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah dijadikan lupa dari mengingati Allah,
Kalau orang lupa mengingat Allah pasti mengikuti hawa nafsunya, wa taba'a hawahu wa kana amru furuta. Kalau orang yang demikian pasti akan melampaui batas. Maka kegiatan baik ya bersama orang-orang baik ini adalah salah satu cara untuk mengisi waktu-waktu kita agar waktu-waktu kita bernilai ibadah, bernilai kebaikan. Nah, begitu kurang lebihnya Ibu dan para pemirsa MTA TV. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini membawa pemahaman untuk kita bersama. Mari, ternyata hidup dunia ini adalah hidup yang semu, sementara. Apapun yang kita bisa nikmati itu bukan kenikmatan yang sebenarnya, karena akan ada ujung akhirnya nanti, yaitu kematian. Dan setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di dunia ini. Mari kita isi dunia ini dengan amal dan iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mas Lukman, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Sri Mulyana atas materi dan tausiah yang disampaikan. Semoga bisa menjadi hikmah dan juga pelajaran untuk pemirsa dan juga pendengar. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Akhirnya, saya Lukman mewakili kru yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.